Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nurhamdani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar kelas 2B akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus atau yang selanjutnya disebut sebagai ABK, terkait dengan pengertian ABK, klasifikasi ABK, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan ABK. Pengertian ABK adalah anak-anak yang mengalami keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi bawaan tertentu seperti kondisi medis, kejiwaan, dan lain-lain. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus di sini ada 12. Yang pertama adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, autisme, gangguan ganda, kesulitan belajar, lamban belajar atau yang biasa disebut dengan slow learner, kemudian gangguan komunikasi, dan juga anak berbakat. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi ABK atau anak berkebutuhan khusus di sini ada 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor kombinasi. Yang pertama adalah faktor internal, itu merupakan faktor dengan kondisi bawaan yang sudah dimiliki oleh ABK. Beberapa ABK itu lahir sudah dengan kondisi yang memang berbeda dari anak pada umumnya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, ini merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar diri anak, yang menyebabkan diri anak tersebut mengalami hambatan dalam proses belajar maupun perkembangannya. Yang ketiga adalah faktor kombinasi. Ini merupakan gabungan dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Model layanan pendidikan yang diberikan kepada ABK anak atau anak berkebutuhan khusus di sini ada 3 macam, yaitu segresi, integrasi atau terpadu, kemudian inklusif. Yang pertama adalah segresi. Segresi merupakan sistem pendidikan yang terpisah dari sistem anak normal. Bentuk layanannya ada 4. Yang pertama adalah SLB atau sekolah luar biasa. Yang kedua adalah SLB berasrama. Yang ketiga kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat adalah SDLB. SLB ini merupakan sekolah yang mendidik satu kelainan saja. Misalnya SLBA itu adalah untuk tunanetra, SLBB khusus untuk tunarungu, SLBC itu untuk tunagrahita, SLBD untuk tunadaksa, dan SLBE untuk tunalaras. Namun demikian ada juga SLB yang melayani lebih dari satu kelainan, misalnya SLB-AB. Jadi di situ gabungan dari tunanetra dan juga tunarungu. Yang kedua adalah SLB berasrama. Jadi ini merupakan bentuk SLB yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Kemudian terdapat kesinambungan antara program pembelajaran di sekolah dan juga di asrama. Yang ketiga adalah kelas jauh atau kelas kunjung. Ini merupakan lembaga yang memberi layanan bagi anak yang jauh dari SLB. Jadi guru dari SLB terdekat itu akan mengunjungi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang keempat adalah SDLB. Ini merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Untuk selanjutnya adalah integrasi. Integrasi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama dengan anak normal dalam satu atap. Bentuk layanannya ada 3. Yang pertama adalah bentuk kelas biasa. Jadi ABK itu belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang kedua adalah kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus.
Jadi ABK itu belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang memang tidak dapat diikuti oleh ABK bersama dengan anak normal. Yang ketiga adalah bentuk kelas khusus. ABK mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan pendidikan terpadu. Untuk yang ketiga adalah pendidikan inklusif. Nah, ini akan kami bahas terkait dengan falsafah pendidikan inklusif, kemudian pengertian pendidikan inklusif, dan juga komponen pendidikan inklusif. Falsafah pendidikan inklusif itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah pendidikan untuk semua. Jadi setiap anak itu berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas yang layak. Yang kedua adalah belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Yang ketiga adalah integrasi pada lingkungan. Setiap anak itu berhak untuk menyatu dengan lingkungan dan juga menjalin kehidupan sosial dengan lingkungan sekitarnya dengan harmonis. Kemudian yang keempat adalah penerimaan terhadap perbedaan. Jadi setiap anak itu berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Pengertian pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa terkecuali untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Jadi kesempatan yang sama itu diberikan kepada semua peserta didik, baik itu peserta didik yang normal maupun peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki bakat atau kecerdasan yang istimewa. Kemudian peserta didik yang mungkin memiliki perbedaan bahasa, peserta didik yang kekurangan gizi, atau bahkan kepada peserta didik yang terinfeksi sebuah penyakit. Jadi semuanya mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif itu bukan semata memasukkan anak luar biasa atau ABK ke sekolah umum, namun justru berorientasi bagaimana layanan pendidikan itu diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan setiap anak dengan keunikan dan keragaman yang mereka miliki. Komponen pendidikan inklusif itu ada 6, diantaranya adalah yang pertama input siswa, yang kedua kurikulum atau bahan ajar yang digunakan, yang ketiga tenaga kependidikan, baik itu guru, instruktur maupun pelatih, yang keempat adalah sarana dan prasarana yang digunakan, yang kelima dana dan manajemen atau pengelolaan, yang keenam adalah lingkungan, baik itu sekolah, masyarakat maupun keluarga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.